Muncul nama baru oknum polisi siksa terpidana kasus Vina bernama Anwar. Hadi Saputra mengungkapkan betapa mengerikannya penyiksaan yang dia alami saat diperiksa kasus kematian Vina Cirebon dan pacarnya Eki tahun 2016. Hadi mengatakan oknum polisi yang bernama Anwar memukulkan gembok ke kepalanya hingga darah mengucur deras. Pengakuan tersebut disampaikan Hadi dalam sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Hadi Saputra bercerita ia dan teman-temannya ditangkap gerombolan Ibtu Rudiana di SMP 11 Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Hadi Saputra sedang bersama Eko Ramadhani, Eka, Jaya, Aldo, Kahfi, Sudirman, Saka Tatal dan Aldi. Sejak awal ditangkap mereka sudah diperlakukan secara kasar, kecuali Kahfi anak Pak RT Pasren. Dipegang aja gak? Dia ke kantor polisi cuma ngasih kunci motor, kata Hadi Saputra di sidang PK kasus Vina Cirebon. Hadi Saputra menceritakan betapa kejamnya para penyidik unit narkoba sebelum dipindah ke bagian Raskrim. Menurutnya, saat penyiksaan, Jaya dan Sudirman menyerah. Hadi mendengar Jaya dan Sudirman mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Sampai kemudian mereka dipindah ke ruang penjagaan sel tahanan. Kita dibawa ke ruang tahanan. Tidak masuk ke sel tahanan cuman gak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan, kata Hadi Saputra. Di sana, mereka kembali disuruh jongkok. Kami disuruh jongkok, saya disuruh duduk di depan, katanya. Polisi kembali menyiksa dengan memukuli tangan Hadi menggunakan penggaris besi. Tangan saya dipukulin pakai penggaris besi. Dipukul-pukulin, kata Hadi Saputra sembari terisak menangis. Tak berselang lama, muncul seorang polisi bernama Anwar. Agak lama itu di situ saya paling ingat anggota yang bernama Pak Nawar. Dia ngambil gembok pukul-pukulin kepala saya, ada masih buktinya, luka masih ada, katanya. Bahkan menurutnya gembok tersebut sampai menancap di kepalanya. Berapa kali sampai nancap, bukan berdarah lagi kayak air mancur, katanya. Walau terluka, namun polisi tak mengobati luka Hadi Saputra. Luka Hadi diobati hanya menggunakan bubuk kopi. Di situ kita gak diobatin. Cuma dikasih kopi doang. Bubuk kopi, katanya. Hadi Saputra kemudian menunjukkan luka bekas dipukul gembok pada majelis hakim sidang PK kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian. Saudara menyatakan ada luka bekas gembok, kata Ari Ferdian. Lalu Hadi membuka kopiah putihnya untuk menunjukkan luka di bagian tengah kepalanya. Dijahit, tanya Hakim Ari Ferdian. Tidak yang mulia, dengan bubuk kopi, kata Hadi Saputra. Kuasa hukum terpidana sebut ada tukang sulap dalam kasus Vina. Inilah kabar terbaru dari kasus kematian Vina Cirebon. Terbaru, 6 terpidana kasus Vina Cirebon menjalani sidang peninjauan kembali, PK, ketiga di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Dalam sidang ketiga ini, pihak pengacara terpidana menghadirkan sejumlah saksi alibi terkait posisi Rivaldi, salah satu terpidana, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Jutek Bongso selaku salah satu kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon menyoroti banyak kejanggalan dalam kasus ini. Setelah diskors, kami akan menghadirkan 14 saksi alibi lagi. Ini menyangkut Rivaldi, karena Rivaldi ini kan peristiwa LP yang berbeda. Rivaldi ditahan di Polsek Utara Barat, dia bersama pacarnya berantem dan melakukan pengrusakan terhadap warung-warung di sekitar sana. Kemudian dia pulang membawa senjata tajam, dan sudah 3 hari ditahan. Pada tanggal 1 September tahun 2016, Rudiana datang, menjemput, dan menghadirkan barang bukti yang tadinya digunakan untuk mengancam warga, yang dipakai menjadi barang bukti tersangka pembunuhan, ujar Jutek. Mengutip tribunjabar.id, Jutek juga menyoroti soal barang bukti dalam kasus ini. Sekarang yang dihadirkan itu mandau, itu pun satu, saya gak tahu pesulap mana yang mengubah ini semua. Ini kan patut kita pertanyakan. Kasus Vina Cirebon ini banyak tukang sulap menurut saya, ucapnya. Jutek juga menyoroti kejanggalan soal pemerkosaan yang terjadi pada korban. Tukang sulapnya yaitu tadi, rangkaian peristiwa perkosaan yang dituduhkan. Kalau benar terjadi, saya rasa mereka ini pelaku perkosaan yang paling sopan sedunia. Setelah memperkosa ramai-ramai, dipakaikan kembali bajunya dengan rapi, termasuk pembalutnya, lalu dibaringkan. Apakah itu dicuci dulu atau disetrika lagi? Ini lucu, katanya. Diwartakan sebelumnya, pemohon, pihak terpidana,
menghadirkan 4 orang saksi. Keempatnya yakni Ahmad Saifuddin, Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, dan Pramudia. Salah satu saksi, Pramudia menuturkan, mereka bakal berbicara sejujur-jujurnya di persidangan ini. Kami dan teman-teman akan membicarakan yang sejujur-jujurnya di muka persidangan, ujar Pramudia, saat ditemui sebelum sidang dimulai, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Kepada tribunjabar.id, mereka akan memberikan keterangan mengenai kejadian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, tanggal 27 Agustus tahun 2016 adalah awal mula kasus Vina Cirebon. Pramudia berharap, kesaksian yang mereka berikan bisa meyakinkan majelis hakim soal fakta yang terjadi pada malam tersebut. Iya, nanti kami akan sampaikan peristiwa di tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Saya yakin bisa meyakinkan dan menerangkan di peradilan, ucap Pramudia. Ia juga yakin bahwa 6 terpidana dalam kasus ini bukan merupakan geng motor, seperti yang disebut selama proses hukum berlangsung. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK ini adalah Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Andi Muchtar merasa berdosa dan menyesal setelah fakta baru kasus Vina Cirebon terungkap 8 tahun kemudian. Koko, panggilan Andi, adalah salah satu pendemo yang menuntut hukuman mati bagi 8 terdakwa pada 2016. Saat itu, puluhan pendemo, termasuk Koko, menyerbu Pengadilan Negeri Cirebon menuntut hukuman berat untuk terdakwa. Kini setelah fakta baru terungkap, Koko meminta maaf kepada terdakwa, keluarga, dan pengacara Titin Prialianti. Saya minta maaf apa yang terjadi di 2016. Kini ketika dibuka kembali, apa yang kita pikirkan ternyata salah, kata Koko yang juga tetangga dekat Vina dikutip dari tayangan channel YouTube pengacara Tony pada Senin, 9 September 2024. Koko mengakui kesalahan asumsi publik waktu itu, yang menyangka 8 orang sebagai pelaku pembunuhan Vina. Asumsi bahwa Vina yang juga tetangganya dibunuh dan diperkosa oleh geng motor membuat masyarakat marah dan merasa terancam. Akhirnya tergugah dong, karena tetangga juga, katanya. Koko mengaku saat demo, sudah ada spanduk dan pihak yang memimpin, meski tak tahu kasus sebenarnya. Nazruddin, saksi baru kasus Vina, mengaku memiliki foto Eki dan Vina kecelakaan. Meski memiliki bukti penting, ternyata Nazruddin sempat dicueki oleh tim pencari fakta. Ia sama sekali tak direspon tim pencari fakta, padahal memiliki bukti foto Eki dan Vina kecelakaan. Nazruddin mengaku sempat memfoto Eki dan Vina usai alami kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Ia adalah warga asal Tangerang Selatan yang menikah dengan wanita Cianjur. Tahun 2016 silam, Nazruddin mencari uang dengan menambal bola di sekolah dan lapangan futsal. Pada Sabtu 27 Agustus 2016, Nazruddin sedang jalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Ketika di Jembatan Talun, mantan pelatih sepak bola itu khawatir saat melihat seseorang duduk. Karena takut dibegal, Nazruddin kemudian berdiam diri sembari menghisap rokok. Tak berselang lama, Nazruddin melihat Eki mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sambil zigzag. Menurutnya Eki gagal menjaga keseimbangan motornya usai melakukan